Saya melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Pengangguran. Ya, pengangguran merupakan momok yang paling menakutkan yang dialami oleh para pencari kerja. Penyebab pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di era pasca pandemi, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pencari kerja. Di antaranya, kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi, hingga upah yang ditawarkan perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sabira Rahman, NIM saya 2283220037 dari kelas B, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Pada video kali ini, saya ingin membahas topik pertama, yaitu topik tentang permasalahan dunia pendidikan kejuruan. Nah, dari video singkat sebelumnya menjelaskan salah satu dampak dari dunia pendidikan kejuruan, yaitu pengangguran. Bahkan, pengangguran didominasi oleh lulusan SMK. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kan lulusan SMK harusnya lulusan yang sudah siap kerja, karena mempunyai basic skill dan soft skill dari jurusannya masing-masing. Nah, berikut adalah masalah yang terdapat di pendidikan dunia kejuruan, yaitu sebagai berikut. Permasalahan dunia kejuruan. Permasalahan pendidikan kejuruan adalah ketidaksiapan lulusan untuk bekerja karena belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Di samping itu, lulusan juga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri, sehingga akan asing di rumahnya sendiri. Nah, berikut terdapat permasalahan dunia kejuruan, yaitu ada kurikulum, kuantitas, fasilitas. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum SMK yang digunakan tidaklah selaras dengan kompetensi sesuai penggunaan lulusan atau link and match, sehingga belum mampu memenuhi tuntunan dunia kerja ke dunia industri dan dunia usaha. Yang kedua, ada kuantitas. Kuantitas lulusan SMK yang tidak terserap di dunia usaha dan di dunia industri cukup tinggi disebabkan rendahnya kompetensi lulusan, ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan atau dunia kerja atau juga dunia usaha, dan kurangnya kesiapan mental bekerja lulusan SMK. Yang ketiga, ada fasilitas. Kurangnya fasilitas dari sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya juga fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi dari SMK. Selanjutnya, permasalahan dunia kejuruan yang keempat dan kelima, yaitu kurangnya kerjasama dan kurangnya jumlah guru. Kurangnya kerjasama merupakan salah satu permasalahan yang sering didapatkan di dunia kejuruan. Kurangnya kerjasama perusahaan dengan lembaga, pemerintah, atau juga dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, yaitu terjalinnya sinergi antara SMK dan industri. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin. Banyak karyawan, pegawai, ataupun staf perusahaan yang acuh terhadap siswa. Selanjutnya yang kelima, kurangnya tenaga ahli atau guru. Kurangnya jumlah guru produktif di SMK dan kurangnya kualitas guru produktif di SMK, serta tidak semua program studi yang ada di SMK ada calon gurunya di Lembaga Pendidikan Tenaga Kejuruan atau LPTK. Hal ini merupakan hal serius dan bisa menjadi salah satu hal yang berimbas pada lulusan SMK karena kurangnya tenaga ahli pada jurusan produktif di SMK. Nah,
Berikut cara mengatasi masalah yang sudah disebutkan 5 tadi, yaitu yang pertama ada masalah fasilitas, masalah dari kurikulum, kuantitas, masalah kurangnya kerjasama dengan pihak industri, dan kurangnya tenaga ahli, yaitu guru. Nah, bagaimana sih cara mengatasi masalahnya? Nah, cara mengatasi masalahnya ini adapun dengan cara mendorong SMK menciptakan kemampuan kerja para lulusannya yang adaptif dengan dunia industri yang mereka miliki. Dilakukannya melalui suatu bentuk kegiatan pendidikan atau pelatihan kejuruan dengan belajar di 2 tempat pembelajaran, yaitu di sekolah dan industri. Nah, kombinasi pembelajaran tersebut harus didesain sedemikian rupa sehingga terjadinya sinergi yang baik antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri. Pemerintah bersama-sama dengan industri menyusun dengan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihannya. Kerjasama dapat mencakup pembiayaan dan pengembangan kurikulum dan implementasinya, serta bersama-sama melakukan asesmen, proses, dan lulusan pendidikan kejuruan itu. Jadi, sehingga setiap siswa dari kejuruan itu mengerti apa yang dia pelajari dan dapat diimplementasikan di dunia kerja nantinya. Yang ketiga, ada menetapkan standar nasional dalam sistem pendidikan kejuruan. Kualitas pendidikan kejuruan harus dijamin dengan diterapkannya standar-standar pendidikan dan harus dipatuhi sebagai acuan proses untuk memenuhi kualifikasi standar kelulusan yang akan memasuki pasar kerja. Nah, dengan kualifikasi tersebut, para lulusan dapat memenuhi tuntunan persyaratan penerimaan tenaga kerja, sehingga rekrutmen tenaga kerja menjadi sangat mudah dengan tersedianya tenaga kerja yang dengan kualifikasi yang baik. Yang keempat, ada mengangkat tenaga pendidikan kejuruan yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Contohnya para guru yang memiliki tenaga kependidikan kejuruan dengan didorong untuk mampu mendesain strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, dari video singkat yang sudah dibuat tentang permasalahan pendidikan dunia kejuruan, semoga bisa diambil kesimpulannya bahwa masih banyak masalah-masalah pendidikan kejuruan di dunia, lebih khususnya di Indonesia. Semoga dengan adanya masalah ini pemerintah bisa mengambil tindakan cepat untuk menanggulanginya agar tidak banyak lagi pengangguran-pengangguran yang dihasilkan oleh SMK ataupun dihasilkan oleh lulusan lainnya. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.